Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama beliau adalah Pak Wulyo Susanto, Magister Psikologi dan sekaligus psikolog. Beliau ini owner dari Pusat Layanan Psikologi Terpadu (PLPT), termasuk juga menjadi tim psikotes minat dan bakat pada Dinas Pendidikan di Sulawesi Selatan. Acara ini diselenggarakan oleh Forum Mitra Sudarso Talks. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan Pak Wulyo untuk menyampaikan paparannya. Waktunya 30 menit, kemudian nanti kita sambung dengan diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, teman Mitra Sidoarjo. Saya tadi Kak, prolognya saya sering ditanya kalau psikolog, kira-kira sudah bisa baca saya. Pertanyaan seperti itu. Bisa moco aku ya bisa paling ya butuh duit. Anggil yang umum saja. Artinya itulah sebutan bedanya nanti psikolog dengan wong pinter. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah malam hari ini kita bisa belajar bersama, sharing bersama. Yang kemarin kita sempat bahas, intinya kan judul itu tidak terlalu berpengaruh karena memang the right man of the right place lah. Orang hebat itu di tempat yang hebat seperti itu. Artinya kita kasih bahasa memudahkan manajemen talenta. Artinya memang setiap insan ini pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang pemimpin, seorang manajerial dan seterusnya mengoptimalkan potensi itu agar optimal dalam perkembangannya. Jadi sekilas tentang manajemen talenta itu suatu proses bagaimana identifikasi untuk mengembangkan, mengatur, mengoptimalkan, bahkan bakat itu bisa berkembang secara optimal di dalam lembaga ataupun organisasi itu. Makanya kemarin itu bagaimana sih kita ini menjadikan orang yang biasa-biasa jadi orang yang hebat. Ketika dalam kondisi yang tepat. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin the right man of the right place itu kan dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi. Jadi dasarnya, dasar daripada pengembangan potensi, jadi kalau di dalam potensi seseorang itu, kalau dalam bahasa surat Ad-Din itu ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Sungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Artinya kita ini semuanya punya potensi untuk sukses maksudnya. Karena Allah sudah menjanjikan bahwa kita itu nggak ada, semuanya baik. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi itu. Tapi perlu dipahami bahwa kita ini manusia itu punya keterbatasan, tidak ada yang sempurna. Artinya tugas kita adalah bagaimana ketika suatu lembaga, suatu pemimpin dan seterusnya mengoptimalkan potensi itu bisa berkembang secara optimal sehingga nanti bisa sukses di dalam pekerjaan. Kalau di dalam potensi manusia itu sering kita dengar ada bakat, ada minat. Kalau minat ini memang bawaan dari lahir. Sedangkan kalau bakat ini memang bawaan dari lahir. Seperti orang mengenal IQ. Mungkin kita tahu. IQ saya berapa sih? Oh, perlu pernah dan sebagainya. Ini apa ya? Sudah bawaan dari lahir. Biasanya tidak akan berubah ketika tidak ada masalah. Mungkin gagal otak dan sebagainya, ada penurunan dan sebagainya. Itu hampir bawaan. Ada yang namanya minat. Kalau minat ini adalah karena proses. Ada stimulusnya. Ada motivasinya. Bisa dikembangkan. Artinya nanti kira-kira mana yang berkompeten untuk berhasil, bakat atau minat.
Ternyata ya dua-duanya itu berkomitmen. Ketika orang punya bakat, potensinya akan mudah sekali untuk berkembang. Begitu juga ketika minat. Contoh ya, ketika orang punya IQ tinggi, mungkin kita sering mendengar ya, kadang-kadang kalau orang pinter itu kan ada beberapa kelemahannya. Mungkin kurang menghormati orang, menyepelekan orang, merasa sudah bisa dan sebagainya. Beda dengan ketika orang itu dengan IQ sederhana, tapi dengan semangat yang kuat, nah, itu juga berpotensi berhasil. Pernah, maaf ya, saya ini kisah saja sedikit. Saya pernah dikomplain oleh salah satu sekolah ya, oleh salah satu sekolah, hasil psikotesnya ini, contoh ini untuk anak-anak sebentar. Hasil psikotesnya ini, anak ini IQ-nya rendah, tapi ternyata Al-Qur'annya itu terbaik. Saya dikomplain, "Loh gimana ini, kok bisa ini? Wong IQ-nya rendah tapi kok Al-Qur'annya terbaik?" Artinya ternyata coba kita tanyakan kepada guru kelasnya, memang IQ-nya rendah, akademis nggak bisa. Tapi ternyata ketika coba Om visit ke rumahnya, ternyata luar biasa. Perlakuan orang tua ini, pengawalan orang tua ini luar biasa. Artinya ternyata meskipun orang itu tidak cerdas secara bakatnya ini, bisa sukses. Tinggal bagaimana ketika kita ini ingin mengetahui potensi kita itu termasuk orang yang berbakat atau orang yang berminat. Kalau berminat itu biasanya effortnya tinggi. Ketika orang butuh belajar waktu yang cukup lama. Beda dengan orang yang punya bakat, IQ-nya tinggi, punya potensi dan sebagainya. Sekali nyambung bisa. Tapi semuanya itu lagi-lagi pasti ada punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tugas kita bagaimana sih ketika kita ini bisa mengkorelasikan. Jadi antara bakat dan minat ini, yang potensi-potensi dalam diri seseorang dan potensi yang dari luar ini bisa dikorelasikan. Jadi kan bagaimana menemukan satu titik ini bisa antara bakat dan minat ini, maka akan potensi akan bisa berkembang dengan optimal. Biasanya orang ingin mengetahui minat, bakat, dan sebagainya itu memang lewat psikotes. Kita tidak bisa hanya sekedar meraba-raba. Oh, si Fulan ini kok senang dengan pekerjaan ini. Oh, si Fulan ini ternyata hobi dengan pekerjaan ini. Artinya dengan bahasa kasar seperti itu hanya, oh mungkin itu minat lah. Minat, senang dia, senang. Tapi ketika kita mampu mencari apa ya, mengoreksi dan sebagainya, ketika oh ternyata ini bakatnya seperti ini. Maka ketika sudah punya bakat seperti ini, lalu kita diminat, didorong, dimotivasi, maka akan hasilnya akan optimal. Itu seperti itu biasanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa sih kita perlu bahasanya manajemen talenta ini? Artinya talenta itu kan apa ya, kelebihan apa ya, setiap orang itu kan punya potensi-potensi dalam dirinya itu yang harus dilejitkan. Kalau dalam lembaga, maaf kita ini lembaga yang luar biasa, sudah banyak lembaga. Yang pertama, perbaiki perekrutan karyawan. Maaf karena ini penting bagi kita ketika kita dengan SDM yang sudah tahu kapasitas dan potensinya, kita akan lebih mudah untuk menempatkan. Beberapa bulan yang lalu saya ngetes di suatu lembaga. Saya sempat dibisiki sama ketua yayasannya, "Pak, ini ada titipan dari pembina yayasan." Ya enggak apa-apa. Artinya nanti tetap kita tes, nanti kita rekomendasikan. Masalah diterima dan tidak terima itu keputusan yayasan. Enggak apa-apa, nanti biar ini sebagai data daripada yayasan, ini loh potensinya ini. Masalah ini ada skala prioritas dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Artinya psikotes ini sebagai bahan untuk potret daripada potensi ini. Database karyawan, ini penting bagi kita sebagai lembaga dari awal, kita biar nanti tahu kira-kira
potensinya apa sih, kelebihannya apa sih, tidak hanya sekedar merekrut gitu saja, ya. Nah, jadi nanti manfaat dari talenta ini pakai potret potensi. Jadi kita ini selama ini mungkin, maaf ya, bagaimana karyawan kita, anak buah kita, kita tidak punya data ngeblank tentang bagaimana potensinya. Oh ternyata si fulan ini punya kelebihan ini. Oh si fulan ini punya kelebihan yang memang perlu diwujudkan. Punya kelebihan dalam segi, talentanya yang luar biasa ini harus cukup. Lalu ada kompetisi bakat ya. Ini penting bagi kita yang sudah saya sampaikan tadi, karena bakat ini sebenarnya luar biasa kalau kita sudah memahami ya. Artinya kita klik gitu saja, potensi itu akan melejit dengan luar biasa, dengan cepat. Ada pertanyaan gini biasanya, "Saya ini dulu jurusannya agama, tapi sekarang jadi marketing. Loh kok bisa?" Ya bisa, mungkin bisa jadi dia itu memang punya bakatnya di situ. Tapi pada waktu itu mungkin kuliahnya tidak tapi artinya ketika ini punya bakat, orang itu akan belajar lebih cepat. Orang semakin cepat untuk beradaptasi dengan pekerjaan barunya itu. Artinya nanti kalau kita, tidak salah ketika kita punya anak buah, pegawai dan sebagainya, "Oh ini kok cepat sekali dalam belajar." Bisa jadi itu bakatnya sih. Artinya itu yang memang, harus kita tahu sebagai pimpinan, oh ternyata dia punya bakat seperti itu. Lalu karyawan sesuai dengan potensinya. Artinya ini penting ya, menyesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau kita sering dimintai tolong untuk psikotes, merekrut bahasanya marketing, pasti dia punya spek, indikator yang disampaikan kepada psikolog, "Pak, saya butuh seorang marketing." Apa indikasinya? Apa speknya? Seorang yang tangguh, seorang yang petualang, dan seterusnya bla 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 itu adalah bagian daripada kebutuhan seorang marketing. Bagaimana kebutuhan admin? Itu nanti di hasil psikotes contohnya itu nanti akan dimunculkan. Kira-kira cocok enggak seorang admin? Beda lagi. Artinya enggak apa-apa ketika orang bilang gini, "Saya ini sudah ikut psikotes 10, 100 kali." Enggak apa-apa. Bagi seorang psikolog enggak apa-apa itu. Mau 100 kali, 100 kali ikut psikotes enggak apa-apa. Karena bagaimana juga, ketika kita merekrut, karyawan, itu berdasarkan kebutuhan dan potensi yang kita ada. Lalu sekarang sudah zamannya canggih, artinya sekarang untuk, psikotes-psikotes itu memang berbasis software ya. Kita tahu HRD mungkin kalau kita lembaga yang mungkin masih kecil, mungkin masih 5, 10 itu mungkin bisa ya dengan, kebutuhan yang kita tapi kalau sudah ratusan, kita itu nanti berkompetisi dengan bagaimana cara meningkatkan, bagaimana cara memutus kerja dan sebagainya. Itu pasti akan berdasarkan penguatnya itu data yang berkaitan dengan hasil proses dan kompetisi-kompetisi yang lain. Itu yang dijadikan dasar bagaimana, untuk, hasil psikotes itu pentingnya situ. Suatu karir karyawan lebih jelas. Maaf ya, kita ini memang di dalam lembaga sering kan tetap mengedepankan program pembinaan kita, bulan sebulan. Tapi enggak apa-apa, itu bagus. Tapi akan lebih bagus lagi ketika ada kejelasan ketika kita itu mengangkat suatu karyawan. Jelas potensi dan jelas hasil, kompetensi dan sebagainya, jadikan acuan ketika itu mau naik, mau turun, mau di-rolling dan sebagainya, itu ada dasarnya. Tidak hanya sekedar, kebutuhan kita, "Wah, kita rolling di sini, oh ini pasnya di sini," dan sebagainya. Ada beberapa lembaga, beberapa bulan yang lalu saya juga datangi. Lembaga saya ini kok sudah lama, bertahun-tahun, tapi ternyata tidak bisa berkembang. Ada apa ini? Pokoknya sudah jumud lah, stagnan gitu.
Mungkin nanti kita rombak, kita tes bersama, jadikan ada bahasanya hasilnya seperti itu nanti akan disampaikan kepada lembaga. Oh mungkin ini perlu optimalisasi, oh perlu pengembangan, oh perlu penambahan skill dan sebagainya, itu nanti hasilnya akan disampaikan. Intinya untuk memotret daripada karyawan itu memang dibantu dengan psikotes. Lalu yang terakhir adalah komitmen kerja. Inilah pentingnya ketika kita sudah jelas ya dalam mengangkat karyawan ya. Makanya kita lembaga sekecil apapun kita sudah dipelajari untuk bagaimana dengan kejelasan status. Lalu kita sebagai baik ketua yayasan maupun direktur dan sebagainya, itu kalau kita punya data tentang potensi karyawan itu akan lebih mudah. Sehingga manajemen talenta ini perlu kita pahami bersama sebagai dasar yang insya Allah nanti akan manfaatnya antara karyawan dan lembaga itu sama-sama enak, bukan atas dasar perasaan. Kita ini sudah diajari kalau untuk sudah profesional, Pak. Ini kan lembaga profesional. Kita sudah diajari profesional. Oh jelas dari awal, ikatan jelas, MB-nya jelas, tuntutannya nanti jelas. Ya, itu bagian daripada profesional kita dalam menghadapi karyawan. Jangan sampai nanti di dalam perjalanannya itu lembaga-lembaga itu bermasalah dengan karyawan sendiri karena ketidakjelasan dalam rangka untuk ternyata potensi saya tidak berkembang di sini. Nah, makanya ketika sudah secara tahapan rasanya kalau dalam promosi jabatan, promosi peningkatan level dan sebagainya, itu memang ada proses-proses data ini yang akan dikuatkan nanti ketika di belakang hari. Bapak Ibu yang kalau hormati, yang tadi saya sampaikan, dari talenta-talenta yang tiap orang ini agar kita bisa mengetahui, maka ada yang dengan cara psikotes ini kita bisa memotret, melihat potensi bakat minat. Yang nanti harapannya bagaimana kita bisa menempatkan seseorang sesuai dengan potensinya. Artinya dengan psikotes ini gambaran lengkap minat, bakat, kepribadian, motivasi, dan seterusnya itu bisa dipotret di situ. Terlepas dari itu nanti pasti ada data-data penguatnya. Mungkin dari kita seperti diskusi, terus gambaran dia tadi. Kalau dalam kita kan ada proses-proses dalam pembinaan kita, itu juga akan menguatkan seperti itu. Tapi yang pasti akan dijadikan dasar untuk menguatkan dalam meningkatkan dan itu memang dasarnya pakai dasar psikotes. Nanti suatu saat bisa jadi sudah besar akan meningkatkan ini, akan bahkan memberhentikan, mengganti dan sebagainya, itu ada dasarnya. Dengan apa? Ada dasar psikotes dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir adalah pengembangan potensi. Maaf karena waktunya sudah mepet, saya nanti senang lebih diskusi saja. Jadi nanti pengembangan potensi, inilah yang terakhir. Jadi hasil-hasil daripada talenta yang sudah diketahui tadi, potensi yang diketahui tadi, ujung-ujungnya bagaimana lembaga ini, yayasan ini, ketua yayasan dan sebagainya berkewajiban untuk mengembangkan potensi ini. Mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Open minded biasanya kan saran dan kritik. Lalu pendekatan personal, pelatihan mungkin ya, mengenal talenta dan reward mungkin punishment. Itu yang berkaitan dengan pengembangan potensi. Saya ingin malam hari ini mungkin dibukakan Pak Aris contoh hasil psikotes. Karena ini bagian daripada kita nyoba saja. Ternyata apa sih fungsinya daripada psikotes itu? Ini ya, lihat ya. Contoh ini, salah satu contoh. Saya ini kan dokumen rahasia ya. Ini contoh daripada hasil pemeriksaan psikologis. Lihat bulan guru SMA.
IQ-nya ini 112. Ini kalau secara IQ potensinya, bakatnya itu di atas rata-rata. Pinter lah bahasanya. Nah, pinter 112 itu termasuk yang di atas rata-rata. Lihat aspek-aspek. Jadi artinya kan gini, tes bakat atau tes IQ itu aspeknya banyak. Ini ada kecerdasan umum, ada kemampuan verbal, kemampuan angkawi, analisa, berpikir logis, fleksibilitas, sistematis, dan konsentrasi. Lihat ini, ternyata bagus sekali. Nanti apakah diproyeksikan untuk apa? Ya, jadi tes ini ada yang tes yang berkaitan dengan mengungkap aspek intelektual, ada aspek sikap kerja. Ya, coba lihat aspek kerja ini. Kalau itu jengker, tengker, piengker itu. Kalau ini artinya sama dengan ketelitian kerja. Ini yang berkurang, kecepatan kerja, aspeknya, ketahanan kerja. Artinya nanti apakah nanti ketika SDM ini dipeletot bahasanya, siap enggak? Oh ternyata ketahanan kerjanya lemah ini. Pernah suatu saat ya merekom ya, ini ada salah satu perusahaan di Pasuruan itu, ini dikomplain sama perusahaan. Berapa ya? 1 bulan setelah direkom dari seorang apa ya direktur apa, ternyata jarak berapa bulan itu sudah stres. Nah, artinya dikomplain ke psikolognya. Loh, salah ini berarti. Apa jenis merekomnya salah ini. Ternyata memang ketika aspek-aspek ini kita jeli, bisa jadi ketahanan kerjanya ini ternyata lemah, dipaksakan. Artinya tuntutan-tuntutan itu tidak bisa dikerjakan dengan optimal. Makanya di kecepatan kerja, ketahanan kerja, keajakan kerja, ini pasti akan tanggung jawab, sistematika, dan loyalitas. Inilah nanti yang akan diungkap dalam dunia pekerjaan. Ada namanya aspek kepribadian. Saya yakin ketika kita pahamlah bagaimana aspek kepribadian ini. Mungkin kalau di dalam pembinaan kita sudah tuntas sebenarnya kita ini. Rasanya kalian, oh sudah level ini tuntas. Artinya sudah kepribadiannya itu bagus. Tapi kan yang kita aspek ini adalah aspek optimis, semangat, inisiatif. Apakah dengan orang inisiatif, inovatif, mau teamwork, kerjasama gimana? Jangan sampai dia itu kerjanya lebih cenderung egonya tinggi ya, kerjasama. Oh ini lemah ini. Kalau motivasi berprestasi, stabilitas emosi, ya ini kok stabilitas emosinya ongkarnya jadi pemimpin dan sebagainya kok seperti ini. Penyesuaian diri, hubungan interpersonal dan sebagainya. Jadi ada yang terakhir ya, aspek kepemimpinan. Lihat yang ini ya hasilnya. Ada motivasi pengelolaan tim ini lemah sekali, pengembangan tim dan sebagainya. Ini yang kemampuan komunikasi, perencanaan organisasi dan seterusnya, problem solving. Artinya ini ketika kita lihat di atas tadi, orang ini pinter bahasanya kan, bahasa gampangnya gitu. Orang ini pinter dengan IQ tinggi, tapi apakah pas jadikan pemimpin? Lihat ini. Ternyata banyak aspek-aspek itu yang belum berkembang secara optimal. Artinya bakatnya ada, tapi minat tentang butuh peningkatan. Kalau memang ini jadikan seorang pemimpin, maka banyak PR yang harus dikerjakan oleh seorang ketua yayasan atau direktur untuk mengembangkan potensi-potensi ini. Untuk Bapak Fulan masih memerlukan beberapa peningkatan, terutama dalam aspek kepemimpinan. Potensi kepemimpinan yang dimiliki belum optimal dan seterusnya. Ini artinya inilah pentingnya daripada kita ini mengetahui potensi ini, sehingga nanti apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dioptimalkan. Ini bagian daripada apa ya fungsi daripada manajemen talenta tadi. Bagaimana ketika kita dari awal merekrutnya itu dengan cara perekrutan yang sudah prosedural, maka pasti akan akhirnya nanti prosesnya dalam proses pengembangan, potensi dan sebagainya, bahkan nanti ada rolling sebagainya, akan lebih nyaman ketika dalam pekerjaan. Jangan sampai nanti ketika terjadi apa ya tumpang tindih di sini sehingga nanti tidak menghasilkan yang, sehingga jangan sampai ada komplainan daripada karyawan. Sehingga nanti dari awal karena perekrutannya sudah prosedural,
nanti pengembangannya sesuai dengan potensinya, nanti hasilnya akan sesuai dengan harapan. Yang biasa-biasa jadi apalagi orang yang punya berpotensi. Kalau orang berpotensi, makanya tadi ketika orang sudah berpotensi, bakatnya ada, makanya ketika dipoles gitu saja lebih cepat dalam uh, beradaptasi bahkan untuk mempelajarinya. Beda dengan orang yang memang hanya sekedar semangat, ketika ada semangat pasti dia akan susah untuk butuh waktu yang lama. Coba dilihat di gambar ini ya, gaya kepemimpinan ya. Lihat. Ada ini contoh yang kepribadian yang tadi yang Bapak Sifulan tadi ini ada tanda yang hijau segitiga merah itu mengumpul di situ kuadran yang memang kuadran apa itu pasif. Jadi orang ini ternyata secara potret ya dia itu memang pandai secara IQ, tapi secara dia orang pasif. Jadi people oriented. Jadi kerjanya hanya sekedar bisa operasional di belakang layar. Ini sekilas ya, mungkin yang dapat kami sampaikan, potret-potret salah satu contoh daripada potret SDM. Saya yakin bahwa SDM kita itu dengan berbagai talenta masing-masing. Artinya kita bagaimana mengoptimalkan. Saya yakin punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Meskipun sering kita dengar ketika orang dengan IQ tinggi itu biasanya egonya tinggi. Artinya ketika dengan IQ-nya tinggi, pasti seorang yayasan ataupun bahkan seorang direktur kadang-kadang kewalahan untuk. Tapi juga ketika orang hanya semangat saja, itu juga butuh inovasi tersendiri kita untuk mengembangkan. Artinya nanti harapan kita bagaimana kita menemukan satu titik ini, bakatnya dengan minatnya, potensinya itu akan berkembang dengan optimal. Itu yang dapat kami sampaikan. Dan saya lebih senang nanti kalau ada diskusi, monggo bagian daripada saling belajar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ulio atas paparan yang luar biasa, inspiratif. Kan sepanjang paparan saya mikir, kayaknya saya perlu dites ini sebelum yang lain dites. Jangan-jangan saya sendiri nggak cocok ngurus yayasan, tapi karena kebelasuk di situ, jadi terpaksa ngurus yayasan. Dan bahkan mungkin seandainya diurus oleh orang lain, mungkin lebih maju. Gitu. Baik, rasanya meskipun sudah luar biasa penjelasannya, ada banyak hal yang perlu digali lebih dalam lagi. Monggo dibuka kesempatan bertanya.